Halo semuanya, saya Agnes Clara Bella Tanara dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2019 dan tahun ini dipercaya untuk menjadi Ketua LKMMTD yang ke-32. Melalui kegiatan LKMMTD, kalian semua akan diajak untuk menemukan dan juga mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Selain itu, kalian juga akan diperkenalkan lebih dalam pada dunia kepanitiaan dan juga organisasi yang ada di Universitas Kristen Petra. Tapi sebelum memulai perjalanan kalian di LKMMTD nantinya, akan ada beberapa penjelasan dari masing-masing divisi mengenai hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan. Jadi, simak video briefing ini dengan baik ya. Akhir kata, saya Agnes Clara Bella pamit undur diri dan sampai jumpa di opening LKMMTD ke-32. See you! Shalom teman-teman sekalian, saya Willy Goir, Koordinator Event Division LKMMTD yang ke-32. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan briefing yang sehubungan dengan Event Division LKMMTD yang ke-32. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke rangkaian acara. Yang pertama ada opening ceremony, di mana untuk opening ceremony sendiri akan diadakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Sekali lagi, opening ceremony akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022. Adapun untuk waktu pelaksananya ada di pukul 07.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jadi saya menghimbau teman-teman sekalian harap standby sebelum jam 7.30 supaya ketika acaranya dimulai untuk opening ceremony-nya, kalian sudah siap untuk mengikuti rangkaian acara yang ada di opening ceremony LKMMTD yang ke-32. Nah, untuk garis besar rangkaian acara sendiri, pastinya akan ada opening ceremony LKMMTD yang ke-32, jadi akan ada peresmiannya ya, yang menandai bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti rangkaian acara yang ada di LKMMTD yang ke-32. Kemudian juga akan ada webinar program kreativitas mahasiswa di mana kalian akan diajarkan untuk mengembangkan potensi diri kalian yang sekiranya bisa berguna ketika kalian sudah berada di masyarakat luas nantinya. Kemudian juga akan ada webinar Polbang Mawa di mana kalian akan diajak untuk mengembangkan potensi diri kalian yang berhubungan dengan kepanitiaan, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi di Universitas Kristen Petra tidak hanya bidang akademis yang diminta untuk dikembangkan, tapi juga kalian diajak untuk mengembangkan potensi diri kalian termasuk soft skill dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk opening ceremony LKMMTD yang ke-32 akan disiarkan live on YouTube LKMMTD yang ke-32. Oke. Kemudian juga akan ada closing ceremony, di mana closing ceremony ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri ada di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jadi sama seperti opening ceremony, saya menghimbau teman-teman sekalian harap standby sebelum setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat agar kalian sudah siap ketika acara dimulai, kalian sudah siap untuk mengikuti rangkaian acara yang ada di closing ceremony LKMMTD yang ke-32, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke garis besar rangkaian acara yang ada di closing ceremony. Pastinya akan ada closing ceremony LKMMTD yang ke-32 untuk peresmian penutupan acara LKMMTD yang ke-32. Kemudian juga akan ada webinar anti korupsi di mana kami, teman-teman panitia, mendatangkan langsung pembicara atau narasumber untuk seminar anti korupsi ini melalui Lembaga Korupsi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Oke, kemudian juga akan ada talk show entrepreneur di mana akan ada spesial pembicara yang kami undang. Siapa beliau? Nanti kita akan find out secara bersama-sama di closing ceremony LKMMTD yang ke-32. Jadi stay tune di LKMMTD yang ke-32. Nah, kita lanjut, juga akan ada special performances from guest star LKMMTD yang ke-32. Siapa beliau? Nanti kita juga akan find out bersama-sama karena ini special performances. Jadi
kalian tunggu nanti siapa yang akan tampil di LKMTD yang ke-32, oke? Dan semua rangkaian acara di closing ceremony juga kembali akan disiarkan live on YouTube LKMTD Petra, oke? So, I think that's all from Event Division LKMTD yang ke-32. Jadi, akhir kata saya mengucapkan don't miss it and be the part of LKMTD yang ke-32. Dan selanjutnya akan ada briefing dari teman-teman divisi materi. Silakan. Halo, perkenalkan saya Monica Subianto dari Material Division. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat nanti di hari H pelaksanaan LKMMTD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jadwal pada shift pertama. Pada shift pertama yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Pada saat Kamis tanggal 13 Januari 2022 akan mulai pada pukul 8 pagi WIB. Sama halnya dengan hari kedua dan hari ketiga pada shift 1, yaitu Jumat 14 Januari 2022 dan Sabtu 15 Januari 2022 akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jadwal pada shift 2. Shift 2 akan dimulai pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Pada hari pertama ini, kegiatan akan dimulai pada pukul 10.30 pagi, yaitu waktu Indonesia Barat. Berbeda halnya dengan hari kedua, yaitu Selasa tanggal 18 Januari, yang akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Hal ini sama halnya dengan hari Rabu 19 Januari 2022, hari ketiga kegiatan pada shift 2 akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan umum pada saat pelaksanaan kegiatan ataupun penyampaian materi. Yang pertama, mahasiswa wajib join ke Google Classroom kelas masing-masing yang akan dijelaskan pada hari pertama pelaksanaan kegiatan, sehingga teman-teman tidak perlu mencari kode Google Classroom pada website, tetapi kode akan disampaikan pada saat hari pertama kegiatan berlangsung. Yang kedua, mahasiswa wajib mengunduh modul mahasiswa pada Google Classroom yang akan dapat teman-teman temui pada saat hari pertama pelaksanaan hari kegiatan LKMMTD sesuai shift masing-masing. Selanjutnya, terdapat penilaian keaktifan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa wajib terlibat secara aktif pada setiap penyampaian materi maupun kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya materi. Selanjutnya, ketua kelompok yang tercantum bertugas untuk mengkoordinir kelompok masing-masing, sehingga ketua kelompok tidak bertugas untuk mengerjakan tugas secara individu, melainkan bertugas untuk melakukan koordinasi bersama dengan anggota-anggota lain dan mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Oleh karena itu, tugas kelompok adalah tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok. Dan yang terakhir, mahasiswa wajib mengumpulkan setiap tugas ke dalam Google Classroom kelas masing-masing. Untuk detailnya, akan ada tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok dapat dikumpulkan secara perwakilan, yaitu ketua kelompok saja. Tetapi berbeda halnya dengan tugas individu. Tugas individu wajib dikumpulkan oleh setiap individu masing-masing ke dalam Google Classroom masing-masing. Sekian penjelasan dari Material Division. Terima kasih. Halo, perkenalkan, aku Erika Arjanto dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2019.
Di sini aku dipercaya sebagai Wakil Koordinator Divisi Perlengkapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peraturan LKMMTD yang harus ditaati oleh peserta. Pasal peraturan peserta LKMMTD yang ke-32. Pasal A. Kelancaran acara. Pertama, peserta LKMMTD yang ke-32 wajib datang 15 menit sebelum sesi dimulai. Batas keterlambatan 5 menit setelah sesi dimulai dengan acuan jam yang tertera pada rundown. Kedua, wajib memasang foto yang dipakai di SIM Petra atau Petra Mobile pada akun email Petra dan akun Zoom. Ketiga, wajib menggunakan akun email Petra selama acara LKMMTD yang ke-32 berlangsung. Keempat, format nama, yaitu kelas strip nomor kelompok, strip NRP, strip nama. Contoh, A1 strip 1, strip D11200001, strip Christian Hadinata. Kelima, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Keenam, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan hanya diperbolehkan menyalakan mikrofon saat dipersilahkan. Ketujuh, wajib meminta izin apabila ingin ke toilet dengan cara personal chat melalui Zoom ke panitia divisi sekretariat yang bertugas dengan format nama NRP_izin ke toilet. Kedelapan, peserta hanya diperbolehkan makan permen dan minum air putih selama acara berlangsung. Kesembilan, peserta diwajibkan untuk berada di tempat yang kondusif sehingga dapat mengikuti acara dengan baik. Selanjutnya, Pasal B. Penampilan. Peserta wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan, minimal kaos berkerah. Kedua, peserta wajib memperlihatkan minimal bahu ke atas. Ketiga, dilarang menggunakan filter dan virtual background selain yang diberikan oleh panitia. Keempat, pemakaian lensa kontak hanya diperbolehkan berwarna bening. Lebih disarankan menggunakan kacamata. Kelima, untuk peserta laki-laki, gaya rambut wajib memperlihatkan telinga. Kemudian poni maksimal di atas alis. Diperbolehkan juga menggunakan produk rambut seperti clay, wax, dan lain-lain untuk merapikan rambut. Jika berambut panjang, diperbolehkan untuk mengikat rambut menggunakan karet rambut hitam elastis. Kemudian dilarang menggunakan aksesoris perhiasan seperti tindik. Keenam, untuk peserta perempuan, gaya rambut rapi, dengan ketentuan rambut diikat tunggal ke belakang dan wajib memperlihatkan telinga apabila rambut lebih panjang dari bahu. Poni tidak melebihi alis, bila melebihi bisa dijepit menggunakan bobby pin. Kemudian dilarang menggunakan make up yang berlebihan, hanya diperbolehkan bedak, pensil alis, dan lip balm. Selanjutnya, Pasal C. Sikap dan tata tertib. Pertama, dilarang menggunakan kata-kata kasar secara verbal dalam kolom chat maupun menyalakan mikrofon sebagai contoh, mengumpat, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Kedua, dilarang tidur selama sesi berlangsung. Ketiga, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara LKMMTD yang ke-32 dengan baik. Keempat, dilarang meninggalkan sesi tanpa keterangan dan bukti yang jelas. Selanjutnya, Pasal D, yaitu kerjasama. Seluruh peserta LKMMTD yang ke-32 wajib menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan panitia dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini. Selanjutnya, Pasal E, tindakan anarkis. Pertama, dilarang membawa dan menggunakan rokok konvensional atau elektrik selama acara LKMMTD yang ke-32 berlangsung. Kedua, dilarang membawa dan meminum minuman keras selama acara LKMMTD yang ke-32 berlangsung. Ketiga, dilarang membawa dan menggunakan zat narkotika atau obat-obatan terlarang. Keempat, dilarang membawa dan menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Kelima, dilarang menggunakan dan melakukan segala sesuatu yang menyinggung sara maupun mengandung unsur pornografi selama acara LKMMTD yang ke-32 berlangsung. Catatan: peserta bertanggung jawab terhadap penampilan serta seluruh tindakan selama acara LKMMTD yang ke-32 berlangsung.
Kedua, peraturan LKMMTD yang ke-32 berlaku hingga seluruh rangkaian acara selesai. Ketiga, berdasarkan situasi dan kondisi, panitia berhak mengubah atau menambah peraturan yang ada. Keempat, segala bentuk izin untuk keperluan LKMMTD yang ke-32 harap menghubungi OA maksimal H-2 dari hari izin dan wajib menyertakan bukti. Kelima, peserta menyetujui seluruh aturan yang ada dan bersedia menerima konsekuensi yang akan diberikan bila tidak mengikuti semua aturan di atas. Sekian penjelasan peraturan LKMMTD yang ke-32. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Glenn Ivano, selaku perwakilan dari Divisi Sekretariat, ingin menginformasikan kepada teman-teman semuanya mengenai sistem absensi yang akan digunakan selama LKMMTD ini berlangsung. Untuk opening dan juga closing, teman-teman dapat langsung melakukan absensi yang dapat diakses melalui website lkmm-td.petra.ac.id. Akan terdapat sebanyak 3 kali absensi untuk opening dan 2 kali absensi untuk closing. Untuk absensi, teman-teman dapat langsung melakukan scan QR Code yang nanti akan ditampilkan pada saat opening dan juga closing. Untuk shift 1 dan shift 2, teman-teman tidak perlu khawatir karena absensi akan diisi oleh pemandu dari masing-masing kelas. Sekian dari Divisi Sekretariat, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Casey Jessica, perwakilan dari Divisi Public Relation yang akan menjelaskan mengenai alur perizinan di acara LKMMTD 32. Nah, bagi mahasiswa yang nantinya ingin melakukan perizinan mengenai ketidakhadiran, izin off-cam, dan sebagainya, teman-teman bisa langsung saja menghubungi Line Official Account ataupun WhatsApp LKMMTD 32. Selanjutnya, mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikan izin beserta dengan alasan atau bukti yang jelas di ruang obrolan. Yang ketiga, panitia nantinya akan mempertimbangkan izin mahasiswa sesuai dengan perizinan yang diperbolehkan. Yang keempat, panitia berhak untuk menerima ataupun menolak perizinan mahasiswa apabila terdapat alasan atau bukti yang kurang jelas. Yang kelima, apabila perizinan disetujui, maka panitia akan memberikan format surat izin kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, mahasiswa dihimbau untuk mengisi format surat izin dan mengirimkan email tersebut ke email lkmmtd@petra.ac.id. Adapun beberapa perizinan yang diperbolehkan, seperti yang pertama, izin kedukaan, disertai dengan bukti berupa berita duka ataupun bukti lainnya. Yang kedua, izin masuk rumah sakit, disertai dengan bukti berupa surat dokter ataupun bukti lainnya. Yang ketiga, izin sakit kecuali COVID, disertai dengan bukti yang jelas ataupun penyakit sudah dituliskan dalam form kesehatan. Yang keempat, izin COVID, disertai dengan bukti berupa hasil tes antigen, swab, ataupun PCR yang menunjukkan positif COVID dan sesuai dengan jadwal tes pada tanggal yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada izin kecelakaan, disertai dengan surat rumah sakit ataupun surat kepolisian ataupun bukti lainnya. Dan yang terakhir adalah izin vaksin, disertai dengan bukti berupa surat panggilan vaksin ataupun bukti lainnya. Ada pun beberapa catatan penting yang teman-teman mahasiswa perlu perhatikan. Yang pertama, kami mewajibkan seluruh perizinan untuk dilakukan maksimal H-1 acara, dan untuk kasus perizinan penting ataupun darurat di luar poin di atas, panitia akan mempertimbangkan dan mendiskusikannya lebih lanjut. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa yang memiliki pertanyaan atau butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami lewat kontak di bawah ini. Yang pertama ada line @bja0207R, WhatsApp di 0821 4781 7408, dan yang terakhir ada DM Instagram di @lkmmtd_petra. Sekian dari Public Relation dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer dari perwakilan Divisi IT akan menjelaskan seputar website LKMMTD ke-32 ini.
Jadi pertama, di bagian home website LKMMTD, kalian dapat melihat timeline berlangsungnya LKMMTD. Selanjutnya, di bagian kontak person, kalian dapat melihat ID official account line LKMMTD, username Instagram LKMMTD, serta nomor WhatsApp LKMMTD. Atau kalian juga langsung dapat mengklik masing-masing platform untuk menuju ke platform tersebut. Selanjutnya ada login portal. Di sini kalian dapat langsung mengisikan NPWP kalian. Diikuti dengan password SIM kalian. Setelah berhasil masuk, kalian dapat langsung melihat shift kalian di sini. Dan lalu di bagian kelompok, kalian dapat melihat kelas kalian, nomor kelompok kalian, dan juga link kelas kalian. Kalian juga langsung bisa mengklik link kelas kalian ini untuk menuju ke link kalian nantinya. Setelah itu juga terdapat nama anggota kelompok kalian. Dan juga yang berwarna hijau ini merupakan nama ketua kelompok kalian. Selanjutnya ada presensi. Jadi nanti seluruh presensi kalian akan muncul di sini. Dan yang terakhir ada news. Di dalam news ini, kalian dapat melihat seluruh informasi seputar LKMMTD yang akan dibagikan nantinya. Sekian dari Divisi IT, terima kasih. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Brian Darmawan. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2019. Saya mewakili Divisi Kreatif akan memimpin briefing pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan briefing tentang Project Twibbon LKMMTD 32. Oke, untuk mengupload Twibbon ada jadwal upload. Yang pertama ada di tanggal 6-7 Januari. Lalu yang kedua ada di tanggal 8-9 Januari. Lalu yang ketiga ada di tanggal 10-11 Januari. Kapan teman-teman upload ini tergantung dengan di jurusan apa teman-teman sekarang. Contoh, teman-teman dari desain komunikasi visual itu teman-teman bisa upload di Day One. Nah ini tabelnya bisa teman-teman screenshot, silahkan. Oke, terima kasih sudah melakukan screenshot. Lalu yang selanjutnya akan ada ketentuan dari upload Twibbon ini. Yang pertama, silakan teman-teman akses di petra.id/twibbon-td32. Lalu yang kedua, saat mengupload Twibbon, peserta diharuskan untuk melakukan tag @lkmmtd_petra. Lalu yang ketiga, peserta dilarang menggunakan akun Instagram yang private account atau second account. Jadi minta tolong di public dulu accountnya. Jangan pakai second account, jangan pakai account yang teman-teman baru buat begitu, tapi diharapkan menggunakan account asli. Begitu teman-teman. Lalu diperkenankan untuk menghapus post tersebut di tanggal 20 Januari. Kalau teman-teman mau menyimpan tidak masalah, tetapi jangan dihapus sampai tanggal 20 Januari. Begitu teman-teman. Lalu yang keempat, foto yang digunakan harus menunjukkan wajah dengan jelas dan tidak boleh menggunakan filter yang berlebihan. Lalu foto menampilkan pose yang wajar dan tidak ada gesture yang kurang pantas atau mengandung unsur sara. Oke, berikutnya ini adalah caption yang teman-teman harus gunakan di dalam Twibbon. Ini teman-teman bisa mengganti yang kata-kata di dalam kurung. Misalnya, halo aku, nama ini diganti nama teman-teman sendiri, nama jurusan dari jurusan teman-teman sendiri, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Silakan kalau butuh screenshot. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya akan ada tutorial dalam membuat Twibbon. Kalau teman-teman nanti akses di petra.id/twibbon-td32, begitu landing page-nya kurang lebih akan seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik pilih foto. Setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya. Setelah teman-teman misalnya mau di zoom atau di zoom out atau di rotate, silahkan teman-teman. Lalu
Setelah itu langsung saja klik di unduh foto, begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah unduh atau sudah download, pastikan menggunakan caption yang sebelumnya sudah saya berikan. Jangan menggunakan caption yang ada di website. Oke, sekian dari Divisi Kreatif. Saya Brian Hermawan. Pamit undur diri. Semangat mengikuti LKMMTD. Good luck and have fun.